Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan rahmat serta kasih sayangnya. Pada kali ini kita akan lanjutkan murojaah kita berkaitan dengan nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas tentang bina. Pada kali ini kita akan lanjutkan tentang bentuk-bentuk perubahan, baik itu pada isim maupun fi'il. Anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Jadi pembagian i'rab itu ada 4, yaitu rafa', nasab, khafd dan jazm. Ya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jasma fiha. Isim memiliki i'rab, ya, rafa, nasab dan khafd. Wala jasma fiha, tidak ada jazm pada isim. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk perubahan pada isim itu diantaranya ada nasab, ada rafa, dan ada khafd. Tetapi pada isim ini tidak ada jazm. Jadi kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada isim ini tidak ada i'rab jazm. Kemudian walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jasmu wala khafdu fiha. Pada fi'il memiliki i'rab rafa, nasab dan jazm. Wala khafdu fiha, tidak ada khafd pada fi'il. Ya, jadi pada fi'il ini tidak ditemukan i'rab khafd. Ya, misalnya yaf'ali. Kemudian wa qulu anwa'ul i'rabil lati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Jenis-jenis i'rab yang ada pada isim dan fi'il, ya, allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun, semuanya ada 4. Jadi baik fi'il maupun isim itu akan mengalami perubahan 4 perubahan. Di antaranya adalah al-awwalu ar-raf'u, yang pertama adalah rafa, wasani an-nasbu, yaitu nasab, wasalisu, yang ketiga al-khafdu, yani khafd, warabi'u al-jasmu, dan yang keempat adalah jazm. Wa likulli wahidin min hadhil anwa'i al-arba'ati ma'nan fil lughah wa ma'nan fil istilahin nuhah. Setiap satu dari 4 jenis i'rab ini mempunyai makna dari sisi bahasa maupun secara istilah nahwu. Sebagaimana penjelasan sebelumnya juga, setiap ada satu hal yang perlu dijelaskan, ada di situ dari sisi penjelasan secara bahasa, kemudian juga penjelasan dari sisi istilah, sehingga menjadi jelas gambarannya tentang apa yang sedang dijelaskan. Begitu juga i'rab ini, apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu khafd, apa itu jazm. Amma raf'u fahuwa fil lughah, ada rafa secara bahasa al-ulu wal irtifa'u, yakni tinggi dan naik.
wa huwa fil istilahi adapun secara istilah taghayyurun mahsusun alamatud dhammatu wa manaba anha. Secara istilah adalah perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah atau yang menggantikannya, dan akan datang sebentar lagi penjelasannya insya Allah. Wa yaqa'u raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Rafa ya terjadi pada isim dan fi'il, seperti yaqumu aliyun. Ya, yaqumu itu fi'il mudhari, aliyun adalah isim. Ya, itu rafa. Ya. Yastah, dan juga pada yastahul bulbulu. Ya. Jadi i'rab rafa ini terjadi pada isim dan fi'il. Dua-duanya akan terjadi perubahan, ya, yakni baik rafa maupun isim akan mengalami perubahan, ya, i'rab rafa. Wa amman nasbu fahuwa fil lugha, adapun nasab secara bahasa adalah al istiwa'u wal istiqamatu, yakni tegak dan lurus. Ya, makanya salah satu pertanyaan di mana Allah adalah fis sama, ya, dan istiwa, ya, beristiwa. Ya, kita meyakini bahwa Allah SWT beristiwa. Wal istiqamah, dan istiqamah. Wal istilahi, dan secara istilah adalah taghayyurun mahsusun alamatuhul fathah wa manaba anha. Ya, perubahan khusus yang tandanya adalah fathah atau yang menggantikannya, sebagaimana juga tadi rafa, ya, akan datang, ya, apa saja yang menjadi pengganti fathah, tentunya dengan sebab-sebab tertentu. Wa yaqa'un nasbu fi kulli minal ismi wal fi'li aidan, dan i'rab nasab ini yang tandanya fathah juga akan terjadi pada setiap isim dan fi'il, sebagaimana, ya, rafa juga terjadi pada isim dan fi'il. Nahwu contohnya lan uhibbal kasala, ya, lan uhibbal kasala, ya, karena amil-amil yang masuk menjadikan dia nasab, ya, di antaranya lan uhibbal kasala, ya, jadi uhibba, ya, al kasala itu nasab, itu namanya isim dan fi'il. Lan uhibbal kasala terjadi pada isim dan fi'il. Kemudian wa ammal khafdu fahuwa fil lugha, adapun khafd secara bahasa adalah at-tasaffulu, menurunkan, subla. Jadi khafd menurut istilah bahasa, menurut bahasa, ya, cara bahasa adalah at-tasaffulu, yakni menurunkan. Wa huwa fil istilah, adapun secara istilah adalah taghayyurun mahsusun alamatuhul kasratu wa manaba fiha. Khafd adalah perubahan khusus, taghayyurun mahsusun alamatuhul kasratu wa manaba fiha, yang tandanya kasrah dan yang menggantikannya. Jadi juga sebagaimana nasab nanti ada penggantinya, tentunya juga ada sebab-sebab tertentu kenapa pengganti nasab, pengganti khafd ini adalah ini, ya. Jadi setelah istilah adalah khafd adalah perubahan secara khusus yang tandanya adalah kasrah atau yang menggantikannya, ya. Akan datang penjelasan apa saja yang bisa menggantikan khafd dengan sebab-sebab tertentu, ya. Wala yakunul khafdu illa fil ismi, dan tidaklah terjadi khafd ini kecuali pada isim. Contohnya adalah ta'allamtu minal kasuli, ya, ta'allamtu minal kasuli. Makanya,
ya al-kasuli, ya dia khafat, dan ini adalah isim, tidak terjadi pada fiil. Ya, fiil tidak ada khafat, ya fiil itu rafa maupun nasab. Wa ammal jasmu fahuwa fil lughah, adapun jazm secara bahasa adalah al-qat'u, memotong. Wa fil istilahi, adapun secara istilah taghayyurun mahsusun alamatuhu sukun. Secara istilah jazm adalah perubahan secara khusus yang tandanya adalah sukun, wa manaba anhu, atau yang menggantikannya. Demikian juga jazm nanti ada penggantinya, ya tentunya juga dengan sebab-sebab tertentu. Jazm ya tidak terjadi kecuali hanya pada fiil mudhari. Nahu lam yafus mutakasilu, ya yafus adalah fiil, makanya jazm ini hanya terjadi pada fiil mudhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rab, telah jelas bahwa jenis-jenis i'rab ala salasati aqsam, terjadi pada 3 bagian, ya. Qismun mushtarikun bainal asma'i wal af'al, satu bagiannya berserikat antara isim dan fiil. Maksudnya apa? Ya i'rab ini terjadi pada isim, juga terjadi pada fiil. Apa itu yang sama-sama terjadi padanya, yakni isim dan fiil, ya apa? Rafa dan nasab, ya. Jadi i'rab rafa ini terjadi pada isim, juga terjadi pada fiil. Kemudian juga nasab, perubahan ini ada juga pada fiil dan isim. Makanya satu bagian berserikat antara isim dan fiil, yakni rafa dan nasab. Satu bagian khusus untuk isim, ya, wa huwa rafu wa qismu muhtasun bil asma, satu bagian khusus untuk isim yaitu khafat. Jadi khafat ini hanya terjadi pada isim, dan satu bagian khusus hanya pada fiil yaitu jazm. Wa qismun muhtasun bil af'al, satu bagian khusus untuk fiil yaitu jazm, ya. Jadi yang hanya terjadi pada fiil yaitu jazm, sebagaimana tadi contohnya, ya lam yafus mutakasilun, ya lam yafus adalah fiil. Jadi kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah jelas bahwa i'rab itu, ya anwal i'rab ala salasati aqsam, qismun mustarikun bainal asma wal af'al, ya 3 bagian, satu bagiannya berserikat antara isim dan fiil. Apa yang terjadi pada isim dan fiil perubahannya, yakni rafa dan nasab, dan satu bagian lainnya khusus hanya terjadi pada isim saja, yakni khafat, ya. Dan satu bagian khusus perubahannya hanya ada fiil, hanya ada pada fiil, yakni jazm. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ulasan, ya singkat, semoga bisa menambah ingatan kita, menambah kuat pemahaman kita tentang i'rab. Kita lanjutkan, ya murojaah berikutnya di waktu dan kesempatan yang berbeda. Mohon maaf, dan tentunya masih banyak kekurangan di sana sini. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.